Rara, Mbak Rani? Sudah ya? Kalau sudah, kita langsung mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi nggak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Oke ya, ini sudah terdengar semua ya suaranya. Malam hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mata pelajaran yang nggak susah, gampang, santai, asik, dan pokoknya dapat ilmu baru banyak. Jangan dibikin pusing karena pelajarannya gampang. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajarannya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita awali dengan bismillah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada Mbak Sepia, Mbak yang murid baru ini, Mbak siapa namanya? Namanya Mbak siapa ya? Saya lupa, apa kemarin memang belum kenalan ya? Mbak Ame. Oke, Mbak Ame ya. Oke, selamat bergabung di kelas. Sudah kelas ini berarti sekarang kelas 8 semester 2. Nah, ini berarti semester depan kita udah naik kelas 3 ya. Wah, gak kerasa cepet, alhamdulillah. Oke, untuk malam hari ini, karena ini semester 4, jadi semester 4 itu kalau misalkan ada satu buku ya, buku paket 1 itu kan untuk satu kelas atau 1 tahun mata pelajaran. Nah, jadi semester 4 ini kita menginjak ke bab yang separuh kedua di buku itu. Makanya sekarang babnya bab 7. Ya, selamat malam Mbak Rofi. Sekarang adalah bab 7. Nah, untuk bab 7 ini sebenarnya judul umumnya itu adalah sistem transportasi makhluk hidup. Nah, ini coba saya bikinkan bagan. Jadi untuk bab 7 ini materinya sistem transportasi makhluk hidup. Sistem transportasi itu maksudnya gini. Tahu kan ya, kalau transportasi itu berarti berhubungan dengan sirkulasi, perjalanan. Nah, jadi nanti yang kita pelajari itu tentang proses transportasi, misalkan mengangkut makanan, mengangkut udara dalam makhluk hidup. Selamat malam. Iya, Mbak Yeyen. Nah, jadi untuk sistem transportasi ini, ya alhamdulillah sehat Mbak Yeyen. Mbak Yeyen kemarin kemana? Sehat kan ya? Ada sistem pada tumbuh manusia. Sistem tumbuhan. Sistem hewan. Jadi karena ini adalah sistem transportasi pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu nggak cuma manusia ya, termasuk tumbuhan dan hewan juga. Jadi yang dipelajari di sini adalah
sistem transportasi pada manusia, sistem transportasi tumbuhan, kebetulan yang tumbuhan ini kemarin kita sudah bahas, dan sistem transportasi pada hewan. Iya, nggak apa-apa Mbak Yayan, alhamdulillah udah lancar ya sinyalnya, jadi bisa masuk lagi. Nah, untuk sistem transportasi pada tumbuhan kita kemarin sudah tahu ada proses pernafasan, proses fotosintesis, atau pembuatan makanan. Kalau dalam tumbuhan ini, jadi terbagi ke dalam proses pernafasan, proses fotosintesis atau pembuatan makanan dalam tumbuhan. Itu. Saya gedekan biar lebih jelas. Bisa. Oke lah. Nah, yang akan kita pelajari malam hari ini terlebih dahulu adalah sistem transportasi pada manusia. Yang masuk pada sistem transportasi pada manusia nanti termasuk adalah pernapasan dan peredaran darah. Karena hewan itu sifatnya sama kayak manusia, jadi untuk sistem transportasi hewan nanti juga ada dua macam seperti ini. Jadi pernapasan dan peredaran darah pada hewan. Selamat malam Mbak Siti. Iya, belum telat kok Mbak, kita baru 10 menit masuk. Iya, silakan langsung bergabung. Oke, jadi untuk bab 7 gambarannya adalah seperti ini. Mungkin saya akan coba menyarankan atau bilang ya kepada teman-teman kalau salah satu tipsnya lebih gampang bukan menghafal sih, memahami pelajaran. Kan mbak-mbak ini belajarnya banyak banget ya, nggak cuma IPA, ada PPKN misal, bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, mereka kan babnya banyak tuh, bab 1, bab 2, bab 3, dan lain sebagainya. Terus bab 1 aja itu kadang terdiri dari ini, bab 2 ini gitu. Kelihatannya kan, aduh banyak banget, ribet gitu ya, ribet. Iya, 6 pelajaran, aduh. Tiap hari ya, berarti tiap malam belajar, itu kelihatannya kalau nggak dibuat santai tuh, aduh kok ribet banget sih ini, apa kemarin belajar apa ya, lupa, dikit-dikit lupa gitu ya. Nah, salah satu tipsnya supaya lebih gampang mempelajari, lebih gampang istilahnya meraba-raba, kayaknya kemarin saya belajar ini deh, minggu kemarin saya belajar ini, 2 minggu lalu belajar ini, itu adalah dibikin bagan. Bagan itu seperti ini. Iya, benar sekali Mbak Yayan, bikin santai aja Pak ya. Salah satu tipsnya itu dibikin bagan, boleh dicoba seperti ini. Jadi misalkan bab 7, ini sekarang kan bab 7 nih, bab 7, bab 7 benar. Bab 7 itu babnya tentang sistem transportasi makhluk hidup. Nah, makanya kalau untuk pelajaran IPA ini nanti, mungkin di setiap bab akan saya kasih ringkasan dalam bentuk bagan. Jadi supaya mbak-mbak belajarnya lebih mudah, nggak bingung, aduh ini materi di bab berapa sih, saya bingung, ini materi tentang apa sih sebenarnya, saya bingung. Nah, itu mungkin saya kasih
istilahnya kayak summary, ringkasannya dalam bentuk bagan supaya lebih jelas. Kayak gini contohnya. Bab 7 ini nanti mempelajari tentang sistem transportasi makhluk hidup. Nah, nanti saya jelaskan lagi transportasi itu maksudnya di sini apa gitu. Kalau transportasi kira-kira sudah paham kan ya. Jadi itu proses, istilahnya kalau transportasi itu kan mengangkut nggak cuma barang, orang, tapi proses pengangkutan. Jadi kalau dalam tubuh kita itu mengangkut makanan, mengangkut udara, itu namanya proses transportasi. Nah, sistem transportasi itu kan semua makhluk hidup pasti punya sistem transportasi. Dan makhluk hidup itu sendiri ada manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan. Nah, untuk tumbuhan yang minggu kemarin sudah sempat kita bahas, bentuknya berupa proses pernafasan atau proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Jadi ada dua, semuanya ada dua. Pada sistem transportasi manusia, tumbuhan, hewan, semua bentuk transportasinya maksudnya. Transportasi itu kan pengangkut-angkutan itu ya, entah mengangkut apapun. Karena pada tumbuhan yang diangkut adalah udara dan juga makanan, maka pada tumbuhan ini ada dua. Kemarin kita sudah bahas ya, ini udah oke. Ini udah oke. Nah, untuk yang malam ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Mbak Esa. Untuk malam hari ini kita bahas adalah sistem transportasi pada manusia. Karena manusia itu bernafas dan juga makan, tidur, tumbuh, beraktivitas, maka kita perlu melakukan sistem transportasi supaya kelangsungan hidup kita tetap berjalan, kayak gitu. Untuk sistem transportasi pada manusia ini juga ada dua, semuanya ada dua, ada pernapasan dan peredaran darah. Tumbuhan pun pernapasan dan peredaran makanan, bedanya di poin kedua. Kalau sistem transportasi pada hewan itu sama persis dengan sistem transportasi pada manusia. Jadi bagan ini bisa membantu mbak-mbak sekalian, membantu teman-teman sekalian di sini untuk lebih gampang memahami materi kita. Kalau misalkan kita langsung bahas, malam hari ini sistem transportasi, sistem transportasi ini, oh ya udah. Terus habis itu hilang biasanya. Gampang lupa, kemarin bahas apa ya, saya lupa. Tapi kalau punya bagan ini kan singkat sekali ya. Cuma satu halaman, ini satu papan ya. Ini di papan kita. Cuma kalau di buku ini kayaknya nggak sampai satu lembar. Tapi ini bisa mempermudah kita, membantu lebih cepat ingat, terus nggak gampang lupa. Pokoknya bisa membantu merangkum apa yang kita pelajari, meskipun itu kelihatannya banyak, tapi kalau ada bagan kita tetap bisa ngerti gitu. Nah, contohnya kayak gini, sistem transportasi makhluk hidup pada manusia, tumbuhan, hewan juga. Semuanya sistem transportasi masing-masing itu punya dua. Ini dua. Yang pada tumbuhan kemarin kita sudah bahas, ada proses pernafasan dan proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Sedangkan pada manusia dan hewan, malam ini nanti kita bahas ada proses pernafasan dan juga peredaran darah. Nah, jadi nanti kita belajar juga ini, bagaimana mengetahui golongan darah kita. Di sini semuanya ada yang udah tahu golongan darahnya? Udah ya? Udah pernah tes semua? Ya, nanti kita pelajari tentang itu juga. Oke? Jadi bagannya ini, Mbak Sofia belum? Nanti mungkin kapan hari, ya mungkin kalau ada waktu longgar bisa loh Mbak tes darah. Biasanya sih di klinik pasti ada, di klinik atau rumah sakit pasti ada. Belum ya? Banyak yang belum ya? Nah, nanti
kita kasih tahu, nanti saya kasih tahu teorinya gimana, maksudnya kenapa kok harus ada tes darah, kenapa kok darah kita itu dikelompok-kelompokkan, itu kenapa, nanti kita pelajari. Mbak Amei sudah tahu ya. Oke, nanti kita pelajari juga. Oke, jadi bagannya bisa dipahami. Ada nggak banyak ya sebenarnya kita pelajari untuk bab 7 sistem transportasi manusia, tumbuhan, dan hewan. Masing-masing semuanya ada 2. Oke? Mbak Rani juga belum. Biasanya sih kalau saya kan di kampus ya, di kampus itu ada kayak program tes kesehatan gratis. Nah, itu biasanya ya dibuka buat umum, kadang cuma buat mahasiswa aja. Nah, nanti mungkin bisa saling bagi-bagi info. Oke, kita langsung masuk di bab ke-7. Karena yang sistem transportasi pada tumbuhan sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke sistem transportasi pada manusia. Dan poin pertama adalah sistem pernafasan. Kata ilmiahnya sistem pernafasan itu adalah respirasi. Jadi kalau misalkan mendengar kata-kata respirasi, ini nggak perlu bingung ya. Itu artinya pernapasan. Artinya adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh organisme. Organisme di sini maksudnya makhluk hidup, bisa manusia dan juga hewan. Fungsinya, kenapa kok kita harus bernafas? Fungsinya mensuplai oksigen ke dalam sel-sel jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi tersebut. Dihasilkan energi. Jadi dari proses pernafasan kita tarik nafas ini, itu nanti keluarannya adalah karbon dioksida dan energi. Jadi dengan bernafas kita bisa mendapatkan energi. Pernafasan itu sendiri dibagi menjadi 2. Pernafasan dalam, kata lainnya internal, gampang ya, dalam. Kalau luar berarti eksternal. Nah, pernafasan dalam itu pertukaran gas di dalam sel. Kalau pernafasan luar, pertukaran gas di dalam paru-paru. Jadi kita bernafas, kalau bernafas kan lewat paru-paru. Bernafas yang ini termasuk pernafasan eksternal. Nah, selain itu di dalam sel-sel kita sendiri itu juga melakukan pernafasan. Namanya pernafasan internal. Kemudian kita sudah tahu artinya, fungsinya. Sekarang struktur sistem pernafasan. Ini mungkin bisa sambil dipraktekkan, jadi biar lebih paham. Struktur sistem pernafasan yang pertama adalah hidung, ya kan? Kita pasti menghirup udaranya dari hidung. Nggak mungkin dari telinga, nggak mungkin dari mata, jadi pasti hidung. Ya Mbak, jadi kan enak kalau misalkan coba semuanya tarik nafas. Nah, dengan tarik nafas gitu kita jadi tahu, oh ya berarti bernafasnya itu lewat hidung. Berarti struktur sistem pernafasan yang pertama adalah hidung. Rongga hidung dibagi oleh sekat rongga hidung, namanya septum nasi. Septum nasi ini nama lain atau nama ilmiah dari sekat rongga hidung. Rambut-rambut dan lendir. Jangan salah ya. Sesuatu yang ada di hidung kita, entah itu rambut atau lendir, itu sebenarnya sesuatu yang sangat berguna loh. Jadi adanya rambut di hidung kita ini, coba dipegang rambutnya masing-masing.
itu sangat penting. Kalau itu nggak ada rambutnya, Mbak, loh beneran loh ya, ini nggak jorok, tapi ini udah lagi tapi ini kita biar paham, jadi tahu. Fungsi rambut ini adalah menyaring kotoran-kotoran dari udara yang masuk ke hidung kita. Kalau misalkan rambutnya ini nggak ada, Mbak, bisa-bisa debu-debu yang kotor atau apa itu semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Iya, rambut di dalam hidung, Mbak. Rambut yang tipis-tipis, kecil-kecil itu sangat bermanfaat. Kalau itu nggak ada, kita mungkin bisa gampang terkena penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya upil kita itu adalah hasil dari saringan kotoran-kotoran dari udara. Jadi bisa sampai kayak gitu ya. Ini penting sekali ya, supaya untuk pengetahuan ya. Mungkin kalau saya dulu kecil sih bingung, ini dari mana kok tiba-tiba ada kotoran di sini. Oh, ternyata itu dari udara yang disaring oleh rambut-rambut hidung gitu. Benar sekali, Mbak Rani. Kalau misalkan nggak ada rambut hidung, kotoran-kotoran itu masuk semua ke tubuh kita, kan bahaya gitu. Oke, jadi gitu ya. Struktur yang pertama adalah hidung. Struktur yang kedua namanya faring. Faring ini daerah di mana terjadi persilangan jalur sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Iya, benar sekali, Mbak Rani. Makanya subhanallah ya, semua organ-organ dalam tubuh kita meskipun kelihatannya kecil, sepele, tapi itu fungsinya pasti besar. Jadi kayak cuma rambut di hidung ini cuma mungkin berapa milimeter tebalnya, cuma berapa buah itu, tapi fungsinya sangat penting, sangat berguna, benar sekali. Kemudian yang kedua faring, udah ya, yang struktur pertama hidung. Kita tarik nafas lagi. Setelah sampai di hidung, ini sampai di faring. Faring itu rongga tenggorokan yang atas sini. Jadi setelah hidung yang agak atas itu, daerah di mana terjadi persilangan jalur sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nanti ada gambarnya di bawah. Yang ketiga, laring atau kotak suara. Kalau laring itu rongga tenggorokan sini yang menghubungkan ke paru-paru, atau disebut juga pangkal tenggorok, merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan, memiliki dua pasang lipatan. Lipatan sebelah bawah disebut pita suara sejati, lipatan sebelah atas disebut pita suara palsu. Nah, ini cuma sebagai pengetahuan saja, nggak perlu dihafal. Yang penting kita tahu, struktur sistem pernafasan itu ada 3. Hidung, ada lagi. Sementara masih ada 3. Ada di hidung, faring, laring. Ini saya besarkan aja kali ya. Bentar. Terlalu besar ya. Kemudian yang keempat ada batang tenggorok atau trakea. Dindingnya dibentuk oleh cincin tulang rawan. Di dalam rongga dada, ini ada di dalam rongga dada ya. Ini yang pas perbatasan dengan paru-paru. Masih kurang gede, Mbak Eni? Nggak kegedean tah kalau segini. Ini nggak kegedean. Kok rasanya melebihi ini ya, nggak enak. Sebentar, segini aja. Segini ya, udah cukup gede ya. Nah, di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi berupa saluran halus. Di ujungnya terdapat gelembung-gelembung paru, namanya alveoli.
Dinding alveolus ini sangat tipis dan banyak pembuluh darah kapiler, di mana terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Kalau ada kata-kata O2 dan CO2 ini nggak boleh bingung ya, itu sudah harus di luar kepala. Jadi O2 itu O2 itu adalah oksigen. Kalau CO2 adalah karbon dioksida. Ini nanti bisa oksigen dan karbon dioksida ini nanti bisa muncul di proses apapun, misalnya proses pada tumbuhan lah, pada hewan. Tapi kalau supaya gampang ingat, oksigen itu udara bersih yang kita hirup, sedangkan karbon dioksida itu udara kotor yang kita keluarkan. Udah, itu gampangnya itu. Untuk lebih lanjutnya nanti ada proses-proses lain di hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Cuman yang paling dasar yang kita harus pasti tahu sudah di luar kepala, O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Udah itu. Nah, ini nggak boleh lupa. Kemudian struktur yang kelima, H2O. Oke, pertanyaan bagus Mbak Sofia. Kalau H2O itu nama lain dari air. Nah, nanti kalau misal di SMA itu ada banyak macamnya. Cuman yang paling dasar dan kita harus tahu paling enggak ini yang paling gampang. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Gampang ya mengingatnya. Kalau H2O itu air. Pokoknya ada H-nya itu air, gitu aja. Oke? Saya lanjutkan lagi. Struktur pernafasan yang nomor 5 adalah 2 buah paru-paru, kanan dan kiri. Paru-paru kanan itu isinya ini, bukan isinya sih, strukturnya terdiri dari ini, 3 lobus atau 3 belahan. Paru-paru kiri cuma ada 2 lobus. Nah, jadi bedanya itu. Sebenarnya paru-paru kita itu beda loh. Lobus kanan dan lobus kiri itu yang sini ada 3, yang sini ada 2. Nah, kalau yang 3 lobus di paru-paru kanan itu ada atas, tengah, dan bawah. Jadi paru-paru kita yang tengah itu masuk ke bagian kanan, nyantolnya itu ke cabang yang kanan. Kalau paru-paru sebelah kiri kita ada atas dan bawah aja. Jadi yang tengahnya itu di sebelah kanan. Gampang ya menghafalnya. Paru-paru kanan kiri masing-masing atas tengah. Cuman yang kanan itu atas bawah. Yang kanan itu ada tengahnya. Ini nggak usah dihafal lah. Superior, medius, udah nggak usah, nggak penting. Yang penting tahu ada lobus atas, lobus bawah. Lobus itu belahan. Kalau lebih gampang memahami kata-kata belahan, pakai belahan aja. Kalau lebih gampang lobus, pakai lobus boleh. Jadi ada 3 lobus, atas, tengah, bawah itu untuk yang kanan, atas dan bawah untuk yang kiri. Udah gitu. Jadi ada 5 ya. Ada 5 struktur sistem pernafasan. Struktur pernafasan aja. 1, hidung. 2, apa tadi? Faring, laring, batang tenggorok. Sip, Mbak Sofia masih ingat tenggorok. 5, paru-paru. Jadi struktur pernafasan kita ada 5 hal penting ini, 5 hal penting. Pertama, kita bernafas lewat hidung, kemudian ke faring, laring, kemudian ke batang tenggorok, dan sampai pada paru-paru.
Nah, jadi gambarnya seperti ini. Oh, ini pakai bahasa Inggris. Ini kan hidung kita nih, hidung. Hidung di sini. Bernafas masuk ke sini, masuk pada faring. Faring itu di sini. Jadi ujungnya hidung sini. Kemudian masuk ke laring. Laring itu sini. Tempat pita suara kita berada kan ya. Laring di sini. Kemudian masuk ke batang tenggorok. Batang tenggorok itu trakea ini. Jadi ini batang tenggorok. Batang tenggorokan. Kemudian masuk ke paru-paru. Ini paru-paru kita. Ini yang kanan mana ya? Kanan kiri. Kanan, ini kiri. Ya kan? Kita kan menghadap ke sini. Ini kanan, ini kiri. Yang kanan ada lobus atau belahan atas, bawah, tengah. Jadi ini ikut kanan. Yang kiri ada belahan atas, bawah. Oke. Ini kata-kata ilmiahnya ini susah. Kata-kata ilmiahnya susah. Ada left, kiri ini left lung, right bronchus. Udah ini nggak usah dihafalkan lah, ini nanti pusing. Yang penting tahu intinya aja. Hidung masuk ke faring, faringnya di sini, masuk ke laring, kemudian ke batang tenggorok ini atau trakea, kemudian ke paru-paru. Sudah. Jadi 5 bagian itu yang dilalui oleh oksigen selama kita bernafas. Gitu. Oke? Bisa difahami? Saya suka ya di sini kalau misalkan kayak Mbak Sofia, misalkan ada yang pengen ditanyakan langsung bilang gitu. Jadi nggak usah nunggu aduh tanya nggak ya, udah langsung tanyain aja. Oke, bisa dipahami ya berarti ya. Sip. Nah, ini ada juga gambarnya yang lebih jelas. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini yang kanan nih. Ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi bagian tengah ini masuk ke nyantolnya ke urat-urat yang kanan, istilahnya gitu ya. Jadi pertama lewat hidung, kemudian masuk ke faring. Faringnya tadi di sini, bagian ini, kemudian ke laring, terus batang tenggorok atau trakea, terus masuk ke paru-paru. Oh, ini kayaknya kejadian ya. Ini kejadian ini gambarnya. Ini gambar penjelas. Nah, mungkin kalau penampakannya paru-paru kita kalau misalkan jadi dalamnya itu seperti ini. Gak ada bedanya kayak yang di ayam itu ya Mbak ya. Kalau kita lagi masak ayam tuh kayak gini-gini dah jeroannya. Tadi kita sudah membahas struktur, sekarang ada prosesnya. Maras. Iya. Serem. Loh, ini kita punya seperti itu loh, yang di dalam sini. Serem ya, ya udah, nggak saya liatin deh. Oke, lanjut ke, iya benar sekali, di dalam kerongkongan. Lanjut ke proses pernafasannya.
Loh, itu kan bukan hantu, Mbak. Kalau tadi sudah struktur pernafasannya, jadi alat-alat yang dilalui ketika pernafasan, sekarang proses pernafasan. Proses pernafasan ini ada dua macam. Yang pertama, pernafasan dada. Ini adalah pergerakan ke atas dan keluar dari tulang-tulang rusuk karena kontraksi dari otot antar tulang rusuk. Rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan di luar. Kemudian, karena tekanannya itu lebih kecil, makanya udara dari luar masuk. Kita kan kalau bernafas ada dua cara ya. Ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalau yang pernafasan perut, itu pemasukan udara disebabkan oleh mengembangnya rongga dada yang diakibatkan kontraksi atau menurunnya diafragma. Rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil, udara dari luar masuk. Sebenarnya hampir sama, prosesnya hampir sama, cuman bedanya adalah rongga yang dimasuki oleh udara itu. Jadi kalau yang ini diafragma, yang ini tulang antar rusuknya. Itu aja perbedaannya. Sebenarnya kalau dirasa-rasakan sih nggak terlalu berbeda, nggak terlalu jauh berbeda ya. Nah, kedua jenis pernafasan tersebut menyebabkan tekanan di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan udara luar. Akibatnya udara luar masuk dan proses kebalikannya menyebabkan udara keluar. Jadi kalau kita menghembuskan nafas, itu prosesnya berkebalikan. Kalau udara masuk ke tubuh kita itu namanya inspirasi. Kalau yang keluar itu ekspirasi. Beda cuma ins-ex. Gampang kan ya? Nah, ini ada gambarnya supaya lebih jelas. Kalau inspirasi itu masuk ke sini. Coba dilihat, ini gambarnya kan rongganya lebih besar ya. Karena rongganya lebih besar ini, tekanannya di dalam ini turun. Makanya udara bisa masuk. Itu. Nah, kalau ketika mengeluarkan udara, itu tekanannya justru naik. Rongga kita mengecil, jadinya udaranya keluar. Gitu. Nah, jadi berkebalikan. Kalau yang udara masuk, inspirasi atau inhalation, aduh banyak sekali istilah-istilahnya. Saya tulis saja. Udara masuk. Udara keluar. Kalau yang udara masuk itu rongga dada besar. Ini kan ya, lebih besar ya. Coba dilihat kan beda ini. Ini lebih besar. Tekanan udaranya turun. Tekanan yang di dalam turun. Kalau ini tekanan yang di dalam justru naik. Jadinya rongga dadanya mengecil. Kecil. Kayak gitu. Oke? Nggak bisa. Oke. Bisa dipahami ya?
Nah, ini penggambarannya O2 dan CO2. Selamat malam, Mbak Sri Mulyani. Oh ya, baru datang ya? Langsung bergabung ya. Ini adalah diagram pertukaran gas pada membran alveolus. Jadi pertukarannya itu terjadi di membran alveolus. Alveolus itu letaknya di sini. Membran-membran pada paru-paru kita di sini. Kalau yang gambar tadi mungkin lebih jelas, tapi gambarnya serem ya. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi diagramnya seperti ini. Ada, kalau digambarkan dalam diagram mungkin gambar aslinya keping-keping darah, terus butiran-butiran udaranya. Kalau di mikroskop kan baru bisa kelihatan ya keping-keping darah seperti ini. Ini adalah plasma darah dan putih cair. Kemudian red blood cell, ini sel darah merah. Sel darah merah kita bentuknya itu aslinya seperti ini. Lalu di sebelah sini ini adalah CO2. Yang di sebelah, di dalam sel darah merahnya itu O2. Apa tadi? Oksigen. Yang di sini karena ini sudah di luar sel, ini karbon dioksida. Gambarannya seperti ini. Nah, ini banyak sekali nama-namanya. CO2 ada HCO3, H+. Ini terlalu rumit lah. Jadi pertukarannya itu seperti ini. CO2-nya pindah ke sini, CO2-nya pindah ke sel darah merah. Udah, ini bikin pusing ini. Gak usah terlalu dipikirkan. Nah, kalau digambarkan alveolus atau bagian-bagian dalam paru-paru kita itu bentuknya bisa berupa seperti selang seperti ini ya. Disitulah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di sini ada ukurannya sekian persen. Nah, ini nanti dipelajari lebih lanjut di SMA ya, kita lebih belajar, nanti bisa mempelajari ukurannya sekian, ini sekian gitu. Kalau di sini kita cukup tahu, oh ini yang masuk adalah oksigen, yang keluar karbon dioksida. Jangan sampai lupa ya, ini tadi oksigen, karbon dioksida, dan air. Nah, kemudian kapasitas paru-paru dan udara pernafasan manusia. Udara selama di proses pernafasan kita itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada kapasitas vital. Ini volume keseluruhan udara yang dapat bergerak di dalam paru-paru. Jadi volume keseluruhan udara, entah itu oksigen, karbon dioksida, semuanya yang berjenis udara yang bergerak di paru-paru itu namanya kapasitas vital. Kemudian ada udara tidal. Itu adalah volume pernafasan biasa atau udara yang dihisap dan dihembuskan oleh paru-paru setiap sekali bernafas. Setiap sekali bernafas, kita satu kali bernafas itu volumenya berapa? Itu bisa diukur sebenarnya dengan hitungan yang tadi itu. Ini dinamakan udara tidal. Lalu kapasitas inspirasi maksimum. Ini adalah volume udara yang dapat dihisap
sesudah inspirasi normal dengan suatu daya inspirasi maksimum termasuk udara tidal. Jadi intinya kapasitas inspirasi maksimum ini udara yang dihisap ditambah dengan udara tidal gitu. Kemudian yang keempat, selamat malam. Oh ya, Mas Dharma, ya silakan langsung bergabung. Oke, nggak apa-apa telat. Volume cadangan atau ekspirasi maksimum itu adalah volume terbesar dari udara yang dapat diekspirasikan sesudah ekspirasi normal. Ini mungkin bahasanya agak ribet ya, tapi kalau kita bisa memahami lebih gampang, itu kita ambil poin-poinnya aja. Kapasitas vital itu berarti itu volume keseluruhan udara. Kalau udara tidal itu volume sekali bernafas. Iya, ini oke, saya tuliskan poin-poinnya aja kayak gitu. Vital, tidal, komplementer, suplementer. Jenis-jenis udara pernapasan. Vital, langsung ya, udara ini maksudnya ini udara vital gitu ya. Tapi saya tulis ini aja biar nggak paham, biar nggak bingung. Komplementer, suplementer, yang terakhir residu. Kalau vital ini keseluruhan. Kalau tidal ini volume sekali bernafas. Kalau komplementer kita belum bahas. Volume udara yang dapat dihisap sesuai inspirasi normal. Inspirasi itu tadi apa? Bernafas ya. Masuknya udara ke dalam tubuh kita normal dengan suatu daya inspirasi maksimum termasuk udara tidal. Jadi istilahnya ini tuh berat kotornya udara. Suplementer, volume terbesar dari udara yang dapat diekspirasikan sesudah suatu ekspirasi. Bernafasnya di sini maksudnya udara masuk aja. Udara masuk. Udara keluar maksimal. Ini aja. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir, udara residu. Ini adalah volume udara yang tertinggal dalam paru-paru sesudah ekspirasi. Udara sisa di paru-paru. Sudah seperti ini. Jadi jenis-jenisnya ada 5. Pertama adalah udara vital,
itu volume keseluruhan yang ada di paru-paru, entah itu yang masuk, yang keluar, atau yang sekali bernafas, sisa, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya, volume keseluruhan. Kalau udara tidal, itu volume untuk sekali bernafas. Jadi sekali bernafas itu kita bisa dihitung berapa banyak udara yang kita hirup, berapa yang dikeluarkan. Nah, itu bisa dihitung. Kemudian kalau udara komplementer, itu volume udara masuk maksimal. Jadi maksimal bisa masuknya berapa. Terus komplementer dan suplementer ini kebalikan ya. Kalau komplementer itu volume udara masuk, kalau suplementer itu volume udara yang keluar maksimal. Nah, yang terakhir ini yang gampang, residu itu udara sisa di paru-paru. Dari kata-kata residu itu kan kita pasti tahu, oh itu sisa, berarti udara sisa di paru-paru. Bisa difahami? Sip. Oke. Nah, ini diagramnya itu seperti ini. Tidal sekian, terus residu mungkin sekian. Ya itu cukup diketahui saja. Ini untuk lebih lanjutnya, udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh kita kira-kira mengandung 21% O2 dan 0,03% CO2. Pusat pengaturan pernafasan manusia oleh otak bagian medula oblongata. Nah, ini semua organ-organ kita itu kan terhubung dengan otak ya. Baik pernafasan, pencernaan makanan, terus pokoknya semua organ-organ tubuh kita itu pasti berhubungan dengan saraf di otak. Nah, untuk istilahnya yang mengatur masalah pernafasan di otak itu namanya medula oblongata. Bagian medula oblongata. Salah satu stimulus untuk bernafas adalah kadar karbon dioksida dalam darah. Bila kadar karbon dioksida dalam darah naik melebihi 4%, maka otak memerintahkan sistem pernafasan untuk mengambil O2. Jadi istilahnya otak kita itu adalah yang mengatur semua organ-organ tubuh kita, karena dia punya saraf otak, punya saraf untuk berpikir, jadi dia mengatur, oh ini butuh bernafas, oh ini butuh makan. Ketika butuh makan, terus organ namanya perut itu mungkin diperintah untuk berbunyi atau ada sedikit berkontraksi sehingga terasa sakit perut, minta makan gitu ya. Termasuk juga dalam proses pernafasan. Terjadinya pernafasan itu adalah salah satu stimulusnya itu seperti ini. Kadar CO2, karbon dioksida dalam darah naik melebihi 40%, maka otak memerintahkan sistem pernafasan untuk mengambil O2 atau oksigen. Sistem pernafasan ini merupakan kerjasama antara sistem pernafasan, otak, dan jantung. Oke, tunggu dulu. Nah, sampai sini dulu oke ya. Berarti semuanya termasuk sistem pernafasan ini juga berhubungan dengan otak. Karena otak itu pusatnya. Sekarang, karena ini ada hubungannya dengan sistem pernafasan, itu berhubungan dengan bab sebelumnya yang kita bahas. Masih ingat? Zat
aditif dan adiktif. Zat aditif, zat yang bikin ketagihan. Nah, saya kecilkan aja lah kalau gitu. Karena proses pernafasan kita itu berpusatnya juga di paru-paru, ini di sini menunjukkan sedikit gambar pengetahuan orang yang tidak merokok itu paru-parunya akan tampak seperti ini. Tapi kalau orang yang merokok itu tampak seperti ini. Jelas banget kan bedanya ya. Serem nggak? Iya, ini asli. Udah dari warnanya aja udah kayak rusak gitu ya. Kalau istilahnya ini sebuah alat elektronik itu, ini udah rusak. Makanan misalkan bayangkan aja ini dagingnya apa sih, hati ayam itu loh Mbak. Nah kalau yang seger yang enak kita makan itu kan kayak gini ya, jadi warnanya bagus, cerah, terus nggak ada sesuatu. Iya, jantung ayam, bulukan bulukan berjamur gitu. Memang benar, memang seperti ini. Jadi sudah kelihatan berjamur, dan ini pun agak retak-retak, rusak gitu ya. Nah, ini gambaran memang benar kalau orang yang merokok apalagi sampai aditif ketagihan itu keadaan paru-paru, jantungnya dia itu seperti ini. Kalau jantungnya mungkin masih kelihatan oke lah, paru-parunya itu seperti ini. Jadi kayak rusak, berjamur, terus kayak sesuatu, kalau misalkan ini alat, ini tuh yang udah nggak bisa digunakan lagi, butuhan jamuran gitu. Makanya kalau mungkin punya saudara, teman, atau mungkin yang sudah berkeluarga, anaknya yang cowok, jangan sampai dia termasuk orang-orang yang kecanduan rokok. Karatan, jangan sampai yang kecanduan rokok. Kalau misalkan cuma sekedar apa ya, mungkin pas ada hajatan biasanya kan disuguhi rokok, ya udahlah sekali 2 kali ngerokok nggak apa-apa, tapi jangan sampai berkelanjutan, nanti sampai tua atau sampai ketagihan, itu sangat berbahaya. Mungkin ini sih Mbak yang seperti yang kemarin sudah saya bilang ya memang caranya beda-beda. Mungkin gimana caranya menasehatinya itu orang paling terdekatnya mungkin yang tahu ya, kayak gitu. Boleh ini mungkin di screenshot, nah gitu, terus ditunjukkan, mungkin bisa percaya gitu ya. Ayo gimana cowoknya Mbak Yeyen? dicoba aja, namanya usaha kan harus dicoba dulu. Nggak bisa ya, susah, memang susah sih Mbak, tapi dicoba aja. Semangat. Ya mungkin seperti yang Mbak Endah bilang, mungkin pelan-pelan. Makanya saya bilang yang tahu caranya gimana supaya dia nurut atau gimana itu ya orang terdekatnya. Mungkin bisa cari cara yang paling oke, paling solutif. Nah ini sudah terbukti bapaknya Mbak Endah, ternyata bisa. Mungkin memang butuh proses, tapi pasti bisa lah. Kalau terlepas dari kecanduan itu pasti bisa. Nah mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Endah gimana caranya kok bisa
sampai berhasil gitu. Oke, untuk bab pernafasan ini sudah selesai. Nah, sudah kita ada ringkasannya. Pernafasan pada manusia, poin-poin pentingnya ini tadi ada yang tadi menanyakan ini ya, nama-nama ini ya, rumusnya O2 oksigen, CO2 karbon dioksida, H2O air. Mungkin kalau udah tua dikit nggak usah menunggu tua mbak, ayo. Terus struktur pernafasan ada 5 ini. Kalau kayak gini lebih gampang dihafal. Hidung, faring, laring, batang tenggorok, paru-paru. Udah tahu semua ya tadi yang mana aja itu namanya faring, laring, batang tenggorok. Tadi udah berkali-kali saya tunjukkan gambarnya. Terus jenis-jenis udara pernafasan ada vital, tidal, komplementer, suplementer, dan residu. Oke. Untuk bahasan sistem pernafasan ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kita bernafas dulu. Kita bernafas dulu ya mbak. Selamat malam Mbak Marni. Oke, nggak apa-apa. Bagian pertama sudah selesai kita bahas ya, nanti masuk ke bagian kedua aja. Nomor 3, hampir meles 34. Oh ya, komplementer itu masuk, kalau suplementer keluar. Nah gitu ngawalnya mbak, komplementer yang masuk, suplementer yang keluar. Iya nggak apa-apa mbak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa difahami semua ya. Kita lanjut bagian kedua. Untuk bagian kedua, karena malam hari ini yang kita bahas itu ini. Nah, yang telat mungkin untuk malam hari ini kita masuk pada bab 7 sistem transportasi, dan yang dibahas adalah transportasi pada manusia. Di mana masuk dalam sistem pernafasan dan peredaran darah. Nah, tadi sistem pernafasan sudah. Sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah. Sirkulasi, ini peredaran. Sistem peredaran darah fungsinya mensuplai O2 dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan, menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh.
Nah, jadi fungsinya darah, sirkulasi darah, peredaran darah dalam tubuh kita itu banyak. Nggak cuma menjaga suhu tubuh, nggak cuma mendistribusikan hormon-hormon, tapi masuk juga suplai oksigen dan sari makanan. Nah, ini yang penting, sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Sistem pencernaan kan masuk ke, kalau kita makan itu kan masuknya ke daerah perut situ aja ya. Nah, itu gimana kok misalkan nih kita makan apa ya, makan apa ya contohnya ya, kita makan sesuatu yang bisa mengobati kulit kita yang di tangan gitu misal. Nah, itu gimana bisa nyampe ke tangan? Itu karena adanya darah, karena adanya sistem peredaran darah ini. Darahnya itu beredar. Jadi meskipun semua proses makanannya itu di bagian perut, nah itu nanti kita bahas lagi, ada lambung dan sebagainya. Intinya adalah di bagian perut situ. Tapi sari-sari makanannya itu bisa nyampe ke seluruh bagian tubuh. Itu karena diedarkan oleh darah gitu. Dia juga berfungsi membawa gas karbon dioksida ke paru-paru. Ya, selamat malam Mbak Susi. Oke, nggak apa-apa. Darah juga mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Sekresi ini keluar. Jadi sisa-sisa metabolisme, proses metabolisme itu, kalau zat-zat yang tidak berguna itu pasti dikeluarkan. Dan ini juga yang membawa adalah darah. Ini keluar ya Mbak. Nanti kita juga bahas tentang sistem sekresi. Proses-proses dalam tubuh kita itu nanti dibahas satu-satu. Yang ini termasuk sistem pernafasan, peredaran darah. Nanti kita bahas juga sistem pengeluarannya, keluar zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita, keluarnya gimana, itu nanti kita bahas juga. Sekresi itu keluar. Kenapa potong bang bisa nangis tuh jadi berat? Bukan Mbak Marti, itu bukan. Jadi kalau yang itu ceritanya si bawang merah ini itu punya zat yang kalau kita potong kan pasti kayak zat-zat apanya itu nyiprat ke udara itu ya. Nah, dia itu sifatnya menstimulus sifatnya merangsang air mata untuk keluar gitu. Jadi istilahnya jadinya perih. Jadi itu hubungannya dengan udara di sekeliling kita gitu ya. Jadi nyalurnya di situ, nggak sampai masuk ke tubuh kita. Itu beda Mbak. Ini prosesnya di luar lah istilahnya. Nggak sampai pada masuk tubuh kita, nggak. Kan itu nggak kita makan kan? Iya benar sekali. Itu kan nggak kita makan. Jadi memang itu nyalurnya lewat udara. Makanya sampai ngirisnya di sini kok yang nangis sini gitu ya. Karena memang ada udara kan, di sekeliling kita ada udara. Nah itu merambatnya lewat situ, zat yang bisa merangsang untuk air mata jadi keluar. Itu bisa loh Mbak di ini. Sebenarnya bisa ini ya, disiasati arah anginnya kemana, tapi susah sih. Kalau saya biasanya cuma untuk mengurangi aja nih Mbak Mani, nggak sepenuhnya nggak perih ya, tapi untuk mengurangi aja itu habis kita kupas dimasukkan ke air, jadi direndam dulu. Kalau sudah direndam gitu, zatnya itu tadi agak berkurang, nah jadi nggak perih. Mungkin nggak bener-bener hilang sih, tapi bisa mengurangi, jadi nggak sampai perih. Oke? Lanjut ya, ini bahasan beda lagi, nanti kita bahas lebih lanjut.
Gambarannya seperti itu. Sistem sirkulasi darah manusia. Sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Nah, ini termasuk komponen darah, itu ada plasma dan sel-sel darah. Ini kan dibuat bagan lagi ya. Plasma ini cairannya, sel-selnya ini yang keping-kepingan itu. Sel darah itu sendiri ada 3 macam. Eritrosit, darah merah. Salah. Eritrosit, darah merah. Leukosit, darah putih. Trombosit, keping-keping darah. Leukosit itu bagian-bagiannya leukosit ada granulosit dan agranulosit. Nah, ini nggak perlu dihafal yang bagian ini karena ini detail lebih lanjutnya. Yang penting yang atas ini aja. Jadi darah kita itu komponennya ada 2, plasma darah dan sel darah. Jadi plasma darah itu yang cair, kalau sel darah itu yang berbentuk sel-sel. Sel darah sendiri dibagi menjadi 3 macam, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Semuanya diakhiri dengan sit. Kalau yang dulu sih saya menghafalnya gini, kan awalnya huruf E, erit. Oh, berarti itu merah kan ada E-nya gede loh ya. Kalau yang ini benar ada E-nya tapi kan di tengah dan kecil, jadi nggak ngaruh. Yang ngaruh yang E-nya besar di depan. Oh, berarti itu merah. Saya dulu gitu sih. Leukosit itu darah putih. Trombosit itu keping darah. Kalau ini ya diingat aja ya. Oh, yang trombosit itu keping darah. Tuh. Bisa dipahami? Lanjut ya. Kalau dilihat dengan detail sel-sel darah kita, eritrosit itu bentuknya seperti ini. Jadi karena sel darah merah ya, bentuknya bulat, pipih, ada cekungannya di tengah. Ini namanya bentuk bikonkav. Tapi kalau leukosit itu seperti ini. Jadi beda sebenarnya. Ada macam-macam jenis-jenisnya. Jenis-jenis ini kenapa bermacam-macam? Karena bentuknya berbeda-beda seperti ini. Nah, kayak gini aja. Kemudian trombosit. Trombosit ini adalah darah yang berperan penting dalam proses pembukaan darah. Karena trombosit ini kan keping-keping darah ya. Contohnya itu kayak gini. Misalkan kita lagi masak, terus kita kena pisau, terluka. Nah, kalau terluka kan darah kita keluar ya. Biasanya kalau kena pisau darah kita keluar, mungkin nggak terlalu deras mengalir sih, tapi keluar terus. Nah, kalau kita biarkan, mungkin pagi kena gitu ya, sore itu udah nggak keluar gitu, atau mungkin siang aja udah nggak keluar. Aduh, sakit. Emang Mas Dharma pernah masak? Oh, atau mungkin chef ya, chef itu kan biasanya cowok. Jadi proses
berhentinya darah dari luka kita, mengalirnya darah dari luka kita itu adalah peran dari trombosit. Itu namanya pembekuan darah. Kalau kita nggak punya trombosit, kan kadang ada tuh penyakit yang disebabkan oleh penyakit tertentu yang disebabkan oleh jumlah trombosit yang terlalu kecil. Itu nanti dia kalau kena luka susah sembuhnya karena proses pembekuan darahnya susah. Nah, proses pembekuan darah itu seperti ini detailnya. Trombosit, ini keping-keping darah itu mengeluarkan namanya trombokinase. Nenek-nenek bisa jadi sih, mungkin bisa jadi karena faktor usia produksi trombositnya itu menurun gitu mbak. Jadi karena produksi trombositnya menurun, salah satu yang berperan dalam pembekuan darah, dia kalau kena luka susah sembuhnya gitu. Karena prosesnya seperti ini. Nih, saya jelaskan lebih detail lagi. Trombosit dia mengeluarkan trombokinase. Ini zat trombokinase ini membentuk protombin, di mana ini adalah sebuah zat yang mengandung vitamin K dan ion Ca2. Kemudian protrombin ini membentuk trombin. Trombin ini menghasilkan sebuah zat yang bisa membentuk seperti benang. Jadi kayak gini, kalau dilihat dengan mikroskop itu seperti ini. Nah, fibrinogen ini bisa membentuk benang fibrin. Ini adalah benang. Coba misal dilihat bekas luka itu kan kadang warnanya agak putih-putih atau abu-abu gimana gitu ya. Pokoknya nggak sama lah kayak kulit asli. Karena itu adalah hasil dari benang-benang fibrin ini. Jadi dia benar sekali Mas Irma. Karena memang ini adalah bentuk dari benang-benang fibrin, di mana benang-benang ini dihasilkan oleh trombosit. Makanya kalau kita lagi tes kesehatan misal gitu, terus trombositnya terlalu kecil, mungkin perlu suplai makanan ini, makanan itu supaya trombositnya normal gitu. Karena kalau jumlah trombosit kita kecil, itu juga salah satu bahaya terhadap tubuh kita. Kita kalau misalkan terluka, proses pembekuan darahnya susah. Jadi istilahnya kalau kena luka sakit, susah sembuhnya gitu. Bisa difahami untuk proses ini? Intinya itu di sini. Keping-keping darah itu menghasilkan zat namanya fibrinogen yang bisa membentuk benang-benang fibrin. Ini adalah proses pembekuan darah. Nah, di mana kita bisa recovery atau sembuh dari luka. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari sini. Lanjut ya. Nah, ini dia. Golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah dan unsur pokok agglutinogen serta agglutinin. Antigen, ini namanya antigen. Golongan darah ada 4, O, A, B, dan AB. Nah, termasuk golongan yang manakah Anda? Ada yang O, ada yang A. Oke, banyak yang O.
Oh, ada yang kembar loh. Loh, seriusan ini geng O dong. Mbak Endah, Mbak Susi, Mbak Sofia. Hah. BTW saya juga golongan darahnya O. Gak inget. Kalau yang O, ini nanti ada bahasanya selanjutnya. Bentuknya seperti ini ya, gambarannya. Oh sih. Oh, ini gambar yang tadi. Ini membahas ulang yang tadi. Mana ya darahnya? Nah, ini proses perjalanan sirkulasi darahnya. Sebentar. Ya, ini sirkulasi darahnya. Ini ada nomor-nomornya, jadi masuknya dari sini. Prosesnya kan pencernaan ya di perut. Nah, makanya ini dari sini. Lalu ke nomor 2. Terus masuk ke paru-paru sebelah kanan. Kemudian masuk ke bagian tengah. Ke sini, terus ke otak. Lalu setelah ke otak ini disalurkan ke seluruh tubuh. Makanya ada nomor 11, nomor 10, ini seluruh tubuh itu masuknya. Pembuluh darah itu otot-otot itu yang dialiri darah itu ada 3 macam: arteri, vena, dan kapiler. Strukturnya berbeda-beda. Mungkin bedanya cuma lebih besar. Oh iya, saya masih ada ini tapi belum saya upload. Sebentar, saya ambil upload. Untuk yang saya ini kan cek darah tadi belum saya upload. Cek darah. Oh, ternyata banyak yang O ya di sini ya. Oh, ada yang A juga. Peredaran darah itu ada 2 macam. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bedanya besar kecil. Kalau yang besar ini dia melalui seluruh jaringan tubuh. Itu makanya disebut peredaran darah besar. Kalau yang peredaran darah kecil itu cuma melalui paru-paru saja. Jadi dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Ini jantung yang sebelah kanan ke seluruh jaringan tubuh, kembali lagi ke jantung. Yang tadi kiri kembali lagi ke jantung sebelah kanan. Kalau yang peredaran darah kecil dari jantung sebelah kanan ke paru-paru, kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Jadi kalau yang peredaran darah kecil dia cuma melalui paru-paru, tidak menyalurkan ke seluruh jaringan tubuh. Skemanya seperti itu. Peredaran darah limfatik ini bahasan lebih lanjut. Nah, ini penampakannya. Bagian-bagian jantung kita. Ini adalah, jadi ini kayak bilik-bilik seperti itu ya. Ini yang atas, ini bagian bawah. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini kan terbagi jadi masuknya dari sini, kemudian ini yang bagian atas ini ditandai, kemudian ini yang bagian kiri bawah, ini yang bagian bawah dua-duanya. Nah, lalu ini kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia.
Mungkin yang paling sering dijumpai anemia, anemia sel bulan sabit, thalassemia, polisitemia, hemofilia, trombositopenia, leukemia, jantung koroner, dan hipertensi. Nah, yang tadi itu sukar. Ini jumlah trombosit tidak seimbang. Jadi dia bisa menyebabkan luka susah sembuh. Gitu. Kalau leukemia, kekurangan sel darah putih. Ini gangguan pada peredaran darah di jantung ya. Jadi bisa menimbulkan gangguan jantung. Oh, yang ini ya. Ini sebenarnya sama. Kekurangan darah jadi sama-sama seperti anemia ya, cuman dia memang bentuknya lebih kayak, kalau misalkan dicek itu bentuknya seperti bulan sabit. Loh, kok saya nggak bisa nulis? Bentuknya seperti bulan sabit bentuk. Nah, jadi ketika dicek itu baru kelihatan apakah termasuk yang pertama atau yang kedua. Gitu. Aslinya sih sama, Mbak. Kalau yang ini belum saya cari, saya lupa. Hipertensi, ya tahu kan ya, darah tinggi. Regenerasi sel darah. Ini kok nggak bisa ya? Aduh, nggak bisa ternyata. Oke, saya cek dulu yang tadi saya bilang. Saya mau menunjukkan tentang cek darah. Nah, ini dia. Oh, ini. Kalau gitu saya simpan sebagai gambar aja. Sebentar ya. Ya, silakan Mbak Enda. Loh, mana tadi? Saya salah upload. Oke. Kemudian heart
attack ini jantung koroner. Nah itu jadi seperti ini, gangguan di sini, jadi ininya menyempit, terus ada gangguan, jadi sirkulasi darah di jantungnya itu nggak normal karena ini menyempit seperti ini. Abnormal blood flow, jadi sirkulasi darahnya tidak normal karena ada bagian yang membengkak seperti ini. Gambarannya seperti ini untuk penyakit jantung koroner. Kalau itu adalah salah satu sebabnya ini Mak. Ini tadi penyakit yang tadi, anemia. Iya benar sekali Mbak Rani. Kan kita mengeluarkan sel darah banyak tuh, meskipun itu termasuk yang harus dikeluarkan juga ya, tapi ada beberapa juga yang terpengaruh dari tubuh kita, makanya kalau terlalu banyak bisa jadi sampai anemia. Tapi itu masih tahap wajar karena dalam keadaan harus mengsekresikan, jadi tidak terlalu bahaya sebenarnya. Cuman kalau sampai pusing ya harus ditambah dengan mungkin makannya ditambah lebih banyak atau minum obat gitu. Dalam jumlah sel darah merah itu, kenapa Mas Dharma yang ditanyakan apa ini? Oh ya, ini saya belum mencari, atau mungkin Mas Dharma tahu ya, mungkin bisa saya tuliskan dulu, besok nanti saya ini lagi, saya koreksi lagi. Jumlah sel darah merah yang seingatnya sih itu tidak seimbang istilah gitu, tapi tidak seimbangnya di bagian mana belum saya cari jelas lagi, nanti saya carikan lagi. Oke. Nah ini tadi yang gambarannya yang ditanyakan Mbak Rani ya, ini jadi dia mengalami pembengkakan atau bagian tertentu yang tidak diinginkan di sini. Jadi yang kuning-kuning ini karena keadaannya seperti ini, jadi abnormal blood flow, sirkulasi darahnya tidak normal, makanya jadilah gangguan gitu. Ini kaitannya dengan ini gambarnya terlalu kecil ya, maaf. Ya, bisa jadi itu adalah lemak. Oke. Sudah. Terus saya tadi ingin menunjukkan ini. Jadi di sini ada yang belum tahu golongan darahnya apa. Cara untuk mengetahui golongan darah itu bisa dites dengan alat ini. Ini bukan alat sih, sebenarnya kayak antigen yang ditaruh dalam apa ya, sebuah plat itu. Mbak Yen ya, sebuah plat. Jadi kalau darah kita diteteskan di situ bisa tahu, oh kalau bentuknya seperti ini berarti ternyata golongan darah kita A, kalau B kalau begini B, kalau gini O gitu. Nggak ada C ya, A B O. Sediakan jarum biasa, bersihkan dengan alkohol lalu tusukkan pada jarimu hingga keluar darah. Teteskan darahmu pada gelas objek di 3 tempat, lalu tetesi dengan anti A, anti B, dan larutan kontrol. Jadi memang ada larutannya tertentu, terus ada gelas objeknya ini. Nggak ada ya, mungkin kalau manusia superior, mungkin Mbak Yen itu nanti kalau tes jadinya darahnya C ya, keajaiban tersendiri. Jadi alatnya seperti ini bentuknya, ada tiga apa ya, 3 cekungan golongan darah biru.
Mungkin Mas Dharma sendiri, wah, nama-namanya ini kayak nama-nama golongan darah biru. Terus darahnya kita itu diteteskan ke 3 bagian ini, masing-masing nanti ditetesi antigen A, antigen B, dan larutan kontrol. Pangeran Dharma. Oh, saya jadi ingat Angling Dharma. Maaf ya Mas. Perhatikan apa yang terjadi. Loh, oh iya tak? Loh, Mbak Mei nggak bisa lihat, yang lain bisa lihat? Masa kosong? Loh, bisa? Mungkin di tempat Mbak Mei masih loading atau belum jelas. Loh ya? Masa? Oh gitu. Aduh, banyak yang nggak bisa ya. Kenapa ya? Tapi Mbak Yayan bisa. Mbak Sofi. Oh iya. Masa? Kalau ini bisa ya? Lah ini gambarnya sedang saya geser, masa nggak bisa? Oke, kalau gitu saya jelaskan aja ya yang tidak bisa terlihat. Tadi kan ngecek darahnya itu kan diteteskan ke gelas objek. Nah, itu bila darah menggumpal di bagian yang A, itu berarti golongan darahnya A. Terus bila darahnya, jadi ada tiga macam itu tadi. Kalau nggak bisa lihat, saya tuliskan di sini deh. Jadi itu bentuk alatnya itu seperti ini. Anggap aja segi panjang. Oh, udah ada. Terus ada 3 lubang-lubang, bukan lubang, ini cekungan. Lalu masing-masing nanti ditetesi antigen A namanya, antigen B, dan larutan kontrol. Nah, kalau yang menggumpal di bagian yang sini berarti golongan darahnya A. Kalau yang menggumpal di bagian yang sini golongan darahnya B. Kita lanjutkan lagi. Kalau darah menggumpal pada 1 dan 2 berarti golongan darahnya AB. Kalau darahnya menyatu dengan anti A dan anti B, tidak terjadi penggumpalan sama sekali, baik di sini juga di sini, berarti golongan darahnya O. Gitu. Bisa kelihatan ya? Saya lanjutkan kok gitu. Kalau dalam istilahnya golongan darah O itu adalah donor universal. Kalau AB itu resipien universal. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Donor universal sama resipien universal ini artinya apa? Ada yang tahu? Pasti tahu lah, ini gampang kok. Tahu? Nggak tahu? Jadi yang dimaksud donor universal itu adalah golongan darah yang bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan yang lain. Nggak cuma ke AB aja Mbak, jadi ke semua. Jadi istilahnya kenapa dibentuk golongan darah ini? Karena supaya antar manusia itu bisa melakukan transfusi darah atau saling menyumbang dan saling menerima darah. Itu namanya transfusi darah. Pasti udah tahu ya, transfusi darah. Saling menyumbang atau menerima. Nah, kalau golongan darah A itu
cuma bisa mendonorkan ke A. Jadi gini, ini A, salah, misalkan ini A, ini B, ini AB, ini O, ini O. Kalau A ini dia cuma bisa mendonorkan ke A. B juga bisa mendonorkan ke B. AB ini juga cuma bisa mendonorkan ke AB. O juga bisa mendonorkan ke O sih, tapi O ini bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Nah, semuanya bisa menerima dari O. A ini donornya ke A doang, B donornya ke B doang, tapi semuanya bisa menerima dari O. Nah, kalau AB ini bisa menerima dari semuanya. Jadi AB ini bisa menerima dari A, bisa menerima dari B juga, apalagi dari O, karena O kan memang semuanya bisa didonor ya. O ini yang paling baik hati, yang paling pokoknya top lah orang-orang O ini ya. Kalau yang AB ini dia bisa menerima dari siapa saja, tapi kalau yang A ya ini cuma bisa menerima dari A dan O, mendonorkan pun cuma bisa mendonorkan ke O. B juga cuma bisa mendonorkan ke B. Tapi kalau yang AB itu bisa menerima dari semua golongan darah, makanya disebut resipien universal. Kalau AB cuma bisanya ke AB aja mendonornya. Gitu. Pahit. Silakan dicoba. Oke, jadi gitu Mbak Indah. Masing-masing itu bisa menerima dan mendonor dari jenisnya sendiri. Masing-masing itu begitu. Tapi khusus O ini bisa mendonorkan ke semua, kalau yang E bisa menerima dari semua. Ternyata waktu kita sudah hampir habis dan alhamdulillah sudah selesai bahasannya untuk malam hari ini. Sistem pernafasan dan peredaran darah. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa difahami ya untuk proses transfusi darah, golongan darah, sirkulasi darah yang tadi. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu
pertemuan untuk malam hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di jam dan tempat yang sama. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, sudah hadir tepat waktu dan banyak yang hadir malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, karena pelajarannya menyenangkan ya, nggak susah, jadi jangan diambil pusing. Karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Iya, memang sangat menyenangkan sekali, Mas. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Karena sudah malam, silakan segera beristirahat, karena besok pagi pasti beraktivitas lagi ya, bekerja lagi. Semoga kerjaannya juga lancar, belajarnya tetap semangat. Oke? Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Oke, memang harus gitu, Mbak. Jadi supaya bisa paham semuanya. Oke, selamat malam. Ya, sama-sama. Oh, udah nggak ada tuh. Jangan-jangan udah selesai. Tahu.